Ibu-ibu nih mau jantungnya kuat, tulangnya kuat gitu ya. Saran saya apa makannya? Makan. Jadi urutan makanan pun ada sebenarnya, urutan makan. Kalau pakai urutan supaya apa? Nah, saya kasih tahu ilmunya. Mau dengar apa mau ngobrol dulu? Nah, kalau mau dengar dengerin. Kayak guru aja. Masalah kita zaman sekarang ini, salah satu masalah yang seringkali nggak disadari dan itu bisa membuat konslet kelistrikan kita sama konslet daerah organ pankreas kita atau ginjal kita itu adalah namanya jadi Bapak Ibu sekalian berarti kita perlu jadi kalau bab tentang jiwa, hati, nafsu itu kan perlu didetoks gitu kan. Detoksnya paling baik dalam syariat apa? Ya tentunya taubat, itu mah jelas. Taubat, minta ampun sama Allah, sholat taubat gitu-gitu. Secara fisik apa? Puasa. Puasa itu the best healing, beneran. Saya sampaikan kepada ibu sekalian bahwa kalau ditanya apa saran dokter untuk orang yang banyak penyakitnya, jawaban saya banyakin puasa aja. Efeknya dahsyat. Dari mulai apa? Dari mulai otofagi dapat, dari mulai regenerasi sel dapat, segala macam dapat. Cuman sayangnya kita itu kalau puasa, buka dan sahurnya tidak berubah dengan bulan-bulan lain, khususnya waktu Ramadan. Anda bayangin kalau satu bulan Ramadan itu kita benar-benar puasa, makannya benar, minumnya benar, Allahu Akbar, hilang tuh penyakit semua. Cuman kan setan tidak akan tinggal diam. Masjid itu kan sekarang buka puasanya bisa dihitung jari, masjid yang wajib nyiapin buka puasa minumannya itu bener, betul kan? Makannya bener itu maksudnya apa? Kebanyakan apa? Sirup. Ya, padahal mereka titip sama abang-abang yang jual kelapa tua, nggak usah muda deh kalau mahal. Abang-abang kelapa tua tuh titip, bang ini 100.000, mungkin dikasih segentong sama dia air kelapa tua itu daripada minum sirup. Air kelapa tua bermanfaat, Allahu Akbar, lebih baik daripada air isotonik kemasan yang dibuat di pabrik. Demi Allah, udah pakai demi Allah saya. Karena banyak orang curiga minum air kelapa, takut ini takut itu takut, la ilaha illallah, gitu kan, gitulah. Baik. Detox itu kan berarti yang pertama taubat, yang kedua apa? Detox dengan cara puasa. Ya, saya beli buku, sering saya sampaikan di berbagai kajian. Ada seorang dokter di Amerika, dia meneliti tentang puasa dan kaidah karakter konsep puasa yang disampaikan oleh dia itu semuanya puasa sunnah, semuanya puasa sunnah. Dan dia bikin program untuk ngikutin program puasanya dia itu dengan cara apa? Berbayar. Coba. Emang kadang-kadang kita tuh perlu bayar kali ya. Oke, yang mau puasa Ayamul Bid bulan ini bayar. Ayamul Bid itu Masya Allah ya. Itu kan puasa. Kalau kita benar pakai pola puasa yang puasa ala-ala mereka, meskipun kita punya pola puasa aja, ada sahur, ada buka. Itu kan jadi kalau mereka tuh kalau misalkan nih, dia katakan 24 jam berpuasa, 48 jam berpuasa, 72 berpuasa, 72 jam berpuasa itu semua sistem riset. Hormon akan naik lagi, semua sel-sel rusak itu akan dibenerin sama tubuh kita. 72 jam. Cuman kalau mereka nggak makan, minum iya. Ya. Akhirnya yang muslim-muslim ini nggak paham tentang puasa-puasa sunnah, ngikutin itu FOMO-FOMO-nya, pakai intermittent fasting. Padahal kalau Anda mau intermittent fasting, ikutinnya puasa yang lebih 72 jam Anda berpuasa. Pagi minum air putih cukup kan? Kan puasa, kalau bener-bener puasa kan kita boleh buka pakai air. Sahur pakai air juga boleh. Kalau pakai ala puasa mereka yang mereka teliti kayak begitu, tapi meskipun saya juga nggak setuju banget, saya pengen tetap dapat pahala. Kalau buka pakai kurma lah, enak aja, masa ngikut mereka gitu. Bukanya pakai kurma, kasih kalori sedikit, kasih minum air, udah habis itu nggak makan lagi sampai sorenya, sampai sahurnya, habis itu nggak makan minum lagi sampai besoknya 24 jam. Wih, Masya Allah itu dahsyat efeknya. Gitu ya. Itu puasa. Terus berikutnya apa? Jadi sampai 7 nanti cobain aja. Kalau Bapak Ibu ini hari ini hari apa? Hari Selasa ya. Hari Kamis itu puasa. Jadi puasanya itu
sahurnya pakai air putih aja. Tapi kondisikan badannya. Kalau dari awal Anda merasa kayaknya nggak bakal kuat, nggak usah puasa, nggak usah kayak begitu caranya maksudnya. Ya harus dari awal tuh sudah nyeting badan kuat kok insya Allah. Tubuh akan ngasih power insya Allah. Karena kita banyak cadangan energi yang tidak kepake. Di mana barangnya? Pegang aja tuh pinggang. Kalau di situ masih ada tumpukan-tumpukan, tenang aja, aman. Ya, gitu. Jadi misalkan nih sahurnya itu air putih aja, Ted, Bismillah ya Allah kuatkan aku sampai berbuka puasa, insya Allah kuat. Habis itu kan buka tuh pakai kurma misalkan, satu kurma aja, atau kalau nggak pakai air putih juga sunnah juga, buka pakai itu. Habis itu nggak makan lagi sampai besok paginya, sampai subuhnya itu 24 jam. Itu aja sudah dahsyatnya minta ampun. Ya. Ada beberapa bahan yang bisa kita pakai untuk menekan rasa lapar itu. Ya, menekan rasa lapar itu. Contoh misalkan ini. Nah, ini kunyit. Kunyit ini kalau Anda minum pagi-pagi gini ya. Ada air itunya. Iya. Kunyitnya dicampur sama lada hitam. Itu bisa menekan rasa lapar. Nah, gitu aja. Tapi kita ladanya nggak ada ya? Lada nggak punya kan? Tuh. Katakanlah ada lada hitam juk masukin. Gak usah pakai madu. Gak usah pakai madu untuk kita merasakan rasa aslinya. Pahit nggak? Pahit. Apa-apa. Ya. Karena selama ini kepahitan yang kita rasakan itu kepahitan palsu. Manis palsu, pahit palsu, asam palsu, semua palsu. Akhirnya banyak orang hidup dalam kepalsuan. Kepalsuan rasa, gitu loh. Ini contoh nih, Ted, pagi minum. Ya, gitu. Terus apa lagi? Kopi, bisa. Kopi, ada biji kopi digiling, dibubuk, itu kopi yang saya maksud. Kopi apa terserah. Kalau Anda ada perlambungan yang bermasalah segala macam, ya Anda pakai kopi Robusta aja yang agak-agak pahit. Kalau perlambungannya aman, kalau nggak ada perlambungan ya Arabica juga nggak apa-apa. Bagus nggak minum kopi? Setahu saya bagus. Meskipun ada pandangan yang mengatakan nggak bagus. Kalau saya lebih mengatakan kopi itu oke. Dia termasuk fat burner dan dia termasuk metabolik autofagi. Dia termasuk salah satu bahan yang bisa cepat memicu metabolisme tubuh kita. Asal diminum dalam jumlah yang tidak berlebihan. Gitu. Terus apa lagi? Banyak ya. Contoh nih, ini kan kayak ini tadi apa namanya kunyit ya. Ada satu lagi nih yang kita bisa pakai untuk apa? Untuk bersihin liver. Nah ini nanti coba di rumah. Ini minuman. Ini kan asam Jawa ya. Wih, makasih Bu. Ada sih Bu yang keras. Ini keras nih. Terima kasih. Jadi ini apa namanya? Asam Jawa kan. Asam Jawa ini salah satu bahan yang sangat baik untuk bersihin liver sebenarnya. Asam Jawa. Jadi kalau saya biasanya teman-teman saya tahu banget kalau lagi kumpul-kumpul meeting gitu, saya biasa bikin ini nih, asam Jawa ini. Kalau ini kan pakai sendok, biasanya saya pakai mangkok, saya ubek-ubek pakai tangan, biar mereka merasakan cinta saya. Dan satu pun tidak ada yang diare, mencret, kaki perut nggak ada, karena mereka sudah cinta sama saya. Gitu. Kalau di sini kan sebentar saya ngomong, komen itu kan wah gitu loh. Nggak lah, makanya saya nggak di sini kerjain ya. Jadi dia ini Bapak sekalian ya, nah gini, saya kasih tahu ajaran satu lagi, satu kaidah yang mudah sebenarnya. Ya jadi salah satu yang bisa membuat bahan-bahan itu cepat larut dalam tubuh kita ya adalah dia mungkin bahasanya itu setahu saya didispersikan, dikecilkan, dihancurkan, dinanokan molekulnya gitu kan, sehingga rasanya itu beda. Nah makanya kalau saya biasanya
Kalau bikin kayak begini, misalkan kayak inilah minuman kayak begini nih, gitu kan? Kata minum madu kayak gini ya. Terus katakanlah ini tuh tumbler, Anda tutup, onjong gitu. Itu tuh lebih cepat dia sifat diuretiknya dan nguras saluran kemih kita daripada kita minum yang kayak begini. Karena ini kan di dalam madu ini kan banyak bahan-bahan aktifnya, bahan-bahan bagusnya kan. Kemudian dengan dihancurkan atau digoncang kayak begitu, dia larutnya sempurna. Ya makanya kalau saya sekarang nanti cobain di rumah. Kalau ibu bapak minum kunyit kayak begini, hancurin gitu ya. Atau mungkin sudah dalam bentuk serbuk kunyitnya, sudah ada blender gitu, masukin ke sini ke shaker, kan diaduk tuh. Termasuk ini juga nih, hancur gitu Anda aduk, masukin kayak gini, misalkan saya masukin madu, kemudian saya tambahin garam, terus tambahin air lagi. Ada air dingin nggak? Nggak deh. Ada esnya. Rasanya akan beda. Termasuk kalau Bapak Ibu bikin rimpang-rimpang kayak begini, yang sudah kasih air panas gitu ya, terus nanti hancur-hancurin atau mungkin dalam bentuk bubuk, kemudian ada shake kayak begini, rasanya tuh menurut saya lebih dapat dan efek ke badannya lebih cepat. Ya, belum ada kan kunyit shake atau jahe shake gitu kan, belum ketemu ya. Itu kayak begini ya. Jadi ini si siapa namanya, si asam jawanya, coba lo semua. Asam. Tadi rasanya apa? Asam. Tapi saya berhenti nggak makannya, minumnya. Enggak. Begitulah hidup. Kopi itu kan ada lihat video saya kan, orang minum kopi kan, ada orang minum kopi senyum-senyum aja dia, meskipun rasanya pahit. Begitulah hidup. Jadi cara pandang kita, cara respon kita terhadap satu masalah itu akan menentukan nasib kita. Gitu. Kayaknya ini sudah manis kalau ini. Kita try lagi. Asam. Tak apa-apa. Soalnya banyak asam jawanya bener ini. Sekarang banyak asam jawa, nggak asam jawa. Nanti bapak-bapak cobain ya, minum ini ya. Terus diapain? Dikasih es. Buih. Sugar. Kita coba. Kurang tinggi. Bapak minum Pak. Maaf. Kalau enak beritahu teman. Hah? Minumlah, bawa sana. Sudah dibayar sama panitia. Enak gak? Mantap. Itu baru minum asam jawa doang. Kalau saya biasanya meeting sama teman lagi apa, rapat kumpul gitu, biasanya kerjaan saya tuh begini. Asam jawa itu, Bapak Ibu sekalian, selain kita bisa pakai, kan tadi kan bicara detox jiwa itu kan
tobat, puasa gitu kan. Tadi kan saya cerita, kita kan punya, bukan punya sih, banyak masalah perhatian kita itu, ada sombongnya lah, benci, dendam segala macam gitu kan. Kan obatnya juga ada, dan dia harus diikat dengan itu dan dibuang. Mirip-mirip sama mungkin ilustrasi itu kayak logam berat gitu loh. Nah, logam berat di tubuh kita itu bagus sekali nggak bisa dibuang kecuali diikat, ya, kecuali diikat dengan satu bahan. Nggak asam ya? Hah? Enak kan? Ya gitu, daripada beli minuman-minuman kemasan. Nah begini kan jangan terkecoh pula, nanti beli yang kemasan pula, udah ada gulanya, ini pakai gula loh, pakai madu, pakai garam, tuh udah gitu doang, kocok-kocok jadi. Ini juga sama, kalau ini saya bikin enak juga, ya, kocok-kocok, kasih madu, kasih garam sedikit, rasanya josh, gitu ya. Baik, jadi asam ini, sekalian asam Jawa nih, salah satu yang punya efek atau punya kemampuan untuk mengikat logam berat juga. Ya, karena ini kan boleh dibilang ini tumbuhan, ya, si asam Jawa ini kan apa namanya? Tumbuhnya kan gak ada semprot-semprotannya. Ya kan? Jadi kalau mau cari buah, makan sayur atau apa tuh carilah seminimal mungkin yang tidak ada semprot-semprotnya, pestisida maksudnya. Gitu. Dia bisa ngikat logam berat. Kita punya nggak banyak? Kita banyak nggak logam berat kita makan tiap hari? Banyak banget, banyak banget. Ya, ini bisa dipakai. Apalagi bisa dipakai, ini juga bisa pakai. Kunyit ini ngikat. Jadi makanya saya bilang jangan tinggalin mereka nih tiap hari makan. Entah kunyit kayak, entah jahe kayak, entah serai kayak, makan. Ya. Dalam bentuk apa? Terserah. Anda nggak mau bikin dalam bentuk minuman, Anda bikin dalam bentuk lauk. Kuahnya itu diminum, pindang itu kan kunyit tuh, apalagi yang pakai kunyit, pokoknya yang kunyit tuh. Jangan pakai minyak diganti juga. Jangan pakai minyak yang pohonnya kayak kurma itu. Jangan pakai minyak itu, pakai minyak kelapa aja. Ya, kunyit nih salah satu anti aging, dia punya efek anti aging, baca datanya. Ya, tuh kemudian ibu-ibu nih mau jantungnya kuat, tulangnya kuat gitu ya. Saran saya apa makannya? Makan ubi. Ubi apa aja? Ubi ungu boleh, ubi jalar boleh, ubi singkong boleh, ubi cilembu boleh. Ya, makan ubi. Jantung, pencernaan akan sehat. Boleh nggak cocol pakai cabai? Boleh. Ubinya itu dikukus, ya. Digoreng boleh nggak? Boleh, tapi gorengnya mulai sekarang ubah ke minyak kelapa. Ya, salah satu minyak yang paling berat efeknya ke badan itu minyak itulah. Nanti saya diomelin sama pengusahanya. Males ya. Minyak itulah. Ya. Zaman dulu kan sebenarnya nggak banyak penyakit permasalahan kolesterolan segala macam, gara-gara apa? Kita bahkan karena minyak kurang, kita rebus, kukus, steam, gitu kan? Lebih sehat sebenarnya. Contoh nih, misalkan anggaplah ini kentang, satu buah kentang ukuran kayak begini, anggaplah anggaplah kentang ini, lihat, kalau dia dengan ukuran sebegini, ini saya kukus gitu ya, saya kukus. Ya mungkin kalorinya berkisar, yang pernah saya baca itu sekitar 90 kalorian lah kurang lebih. Ketika dia digoreng jadi 200 dengan jumlah yang sama. Makanya Anda makan pisang kayak begini, Anda makan langsung sama digoreng beda nasib. Beneran. Makanya bukan saya anti gorengan ya, bukan, tapi memang minyak-minyak yang buat digoreng itu kan, coba bikin bapak-bapak ibu-ibu tanya, sambal yang paling enak itu sambalnya kalau pakai minyak apa? Minyak yang sudah teroksidasinya minta ampun, karena minyak jelantah itu kan, enak minta ampun tuh. Tapi efek di badan kita susah susah susah
dibuang gitu loh ya. Makanya mulai anulah sedikit dengan badan ini ya, pelan-pelan ya. Apakah apa yang saya nasihatin dikerjakan semua sekaligus? Nggak usah juga, dikit-dikit aja, pelan. Contoh biasa saya sampaikan tuh, minyaknya kita kurangi, nasinya kita kurangi ya, tetap hidup kok insya Allah, tenang aja. Saya kalau bilang kan nggak makan nasi nggak hidup gitu ya. Ya banyak pilihannya ya. Tuh. Kemudian apalagi bos sekalian yang bisa apa namanya detox mereka ini ya, sayuran kayak begini. Sebenarnya hidup sehat itu gampang, cemplung itu doang kan, tuh gitu, agak banyak dikit lah, jangan curigai tangan saya. Terus bikin gini, terus kasih begini lagi, udah gitu doang. Terus diapain? Kasih jeruk nipis, peras dia di sini, kasih garam, kasih zaitun dikit, kasih chia seed, masukin almondnya, terus kasih madu. Enak nggak? Yakin? Belum tentu juga. Oh ini apa, lada hitam? Lada hitam sedikit. Ini lada hitam. Terus diaduk pakai sendok. Saya pengennya ngaduk pakai tangan sih, tapi janganlah. Nggak punya kismis ya, kismis ada di depan, nggak ada. Kasih alpukat. Bagi enak aja beli. Ini alpukatnya alpukat maksa ini, matangnya nggak bener. Apalah. Mudah nggak hidup sehat? Mudah. Yang nggak mudah ngelawan keinginannya itu ya. Makanya kalau dibilang ya di mana-mana saya sampaikan, sebenarnya kalau kita memulai aja dulu, beneran. Saya kasih tahu kalau sekalian, sebenarnya dalam kaidah pengobatan, cuman di pengobatan modern nggak banyak dipelajari hal kayak begini. Baik, saya cerita, saya sekolah dokter 6 tahun ya. Ilmu tentang nutrisi itu cuma 2 SKS. Ya karena memang konsep pengobatan yang ada sekarang itu kebanyakan mengobati, bukan menjaga orang tetap sehat, mempertahankan sehat, kan nggak gitu begini. Ya sehingga wajar ya, nggak nyalain juga. Jadi kayak gini tuh nggak mana ada dokter belajar kayak beginian 6 tahun. Padahal kalau ini dipahami, contoh mereka bicara tentang jantung, oke jantung yuk minum ini misalkan chia seed kayak begini, tiap hari minum chia seed. Kemudian minum ini kayak begini, atau minum zaitun tiap hari, jantungnya sehat, otaknya sehat, insya Allah. Makan alpukat tiap hari, you punya reproduksi rahim semua bagus, pakai lemak yang ada pada alpukat yang bener ya. Lumayan lah ini gitu ya, cuman itu kan nggak dipelajari gitu loh. Makanya nanti iseng-iseng sambangin dokternya,
jangan datangi dokter dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan sehat. Dok, kalau mau sehat jantung saya harus makan apa? Tesnya begitu sama dia. Jantungnya sudah sehat nih gitu kan? Oh iya. Akhirnya dokternya kalau dia misalkan nggak tahu gitu kan, kan dia belajar. Dok, kalau saya ginjal saya mau sehat gitu kan, saya harus minum apa? Jangan obat deh. Kira-kira apa sih dok? Nah gitu. Dokternya dikerjain. Kita coba. Kan saya bilang kan keasinan. Udah dia bilang belum tentu enak gitu kan. Kalau asin dikasih apa? Kayak lagi. Kalau lagi dah. Sebenarnya ada satu sayuran yang bisa dipakai buat nyerap garam, wortel sama kentang. Nah kalau ibu-ibu bikin sup agak keasinan kan, masukin aja kentang sama wortel banyak dikit. Tapi ini aslinya sih enak. Cuman tadi kebanyakan garam aja. Nah, pertanyaannya kenapa saya masukin garam agak banyak? Orang bilang dulu, orang garam tuh urusannya sama apa? Ada kebayang nggak? Yang diminum ini makannya begini terus pakai telur tiap hari, bener badannya beneran? Ya bener. Terus jangan pula dicurigai nasi asam urat. Nggak juga gitu sebenarnya, karena sekarang teori juga nggak gitu-gitu banget, karena kan salah satu atau mungkin bahan begini kan nggak cuma satu daun hijau doang gitu loh, ada yang lain. Harusnya ini sudah enak, harusnya. Iyalah, motong-motong sendiri, makan sendiri. Udah. Udah. Sampai dikit lagi. Biar nggak mubazir. Bumbunya kebanyakan. Saya kan bukan penjual, nakar-nakar doang. Dah, silakan dibagikan. Tadi udah habis ya asam jawanya. Enak. Kalau nggak pakai shaker, pakai itu aja. Botol juga bisa. Rempah ini bisa. Jadi sebenarnya gini, proses pemanasan pada atau apa ya pemanasan lah, kita pakai air panas gitu tuh untuk mengeluarkan bahan aktif yang ada di sini sebenarnya. Jadi kalau misalkan itu lebih enak lagi kalau ketemu kismisnya, ada kismis, ada almondnya, enak banget. Cuman nggak ada kismis lagi, nggak ada. Jadi kayak gini nih, karena bahannya padat ya, untuk mengeluarkan bahan aktif yang ada pada kunyit ini caranya kan macam-macam. Cara paling cepat kasih di air panas keluar bahannya, itu pun jangan lama-lama juga. Yang pertama. Yang kedua apa? Pakai air dispenser. Kalau air dispenser biasanya air mendidih. Yang kedua. Yang ketiga apa? Pakai air biasa. Misalkan air biasa kayak begini, Anda cemplungin aja ininya, dia terekstraksi juga, cuman itu butuh beberapa jam. Tanda dia sudah mulai larut apa? Warnanya berubah, ada rasanya, itu tanda sudah mulai larut. Ya. Sebenarnya ini ya, alpukat ini bisa buat, saya kan nggak ahlinya sebenarnya, cuma belajar dikit-dikit aja. Ini juga bisa buat dressing, tapi Anda hancurin di blender. Ini bisa, bunga kol juga bisa. Tapi dia biasanya rasanya gurih. Ya, supaya ada krenyes-krenyesnya. Kalau saya nggak pakai kerupuk, pakainya almond.
agak naik kelas sedikit lah krenyes-krenyesnya gitu loh. Tapi Bu Saib, kalau mau pakai kerupuk, cari kerupuk yang nggak digoreng, nggak pakai tepung terigu. Ada sekarang. Sebenarnya Indonesia banyak kok. Rengginang tuh kan bukan terigu, cuman masih digoreng, nggak apa-apa lah misalkan. Atau mungkin kalau yang mau pakai kerupuk ubi juga tuh, ubi mentah, itu keripik juga tuh kalau mau dapat krenyes-krenyesnya. Makanya sekarang banyak tuh kerupuk dari beras juga ada. Udah gitu. Terus ini lagi pesan saya nih sama nih buah. Makan buah tiap hari. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini sebenarnya banyak sekali kaidah-kaidah kesehatan yang saya nggak bahas semua. Contoh, Anda mau pinter, otaknya mau jalan cepat, makan telur. Jangan curigai telur, makan telur. Asal telurnya bener, maksudnya kalau bisa jangan di dadar. Nanti coba dibikin di rumah, bapak-bapak, ibu coba trial di rumah. Begini caranya: ambil air, masukin dalam kuali gitu, nggak terlalu banyak airnya gitu kan. Di atas airnya itu ditaruh daun pisang. Oke, di atas daun pisang itu Anda pecahkan telur masuk situ. Tutup sebentar, jadi dia nanti telurnya kayak telur dadar. Tapi nggak pakai minyak. Iya. Gitu. Jadi mulai ngurangi minyak, sebab masalah perdengkulan, masalah ini itu salah tuh biang keroknya minyak goreng itu loh. Beneran. Coba aja kurangi, nanti berkurang nyerinya karena dia biang penyebab inflamasi atau peradangan yang sangat kuat, minyak-minyakan itu. Nah, ini pesannya apa kalau ini? Buah ini. Pesannya apa? Buah begini dimakan, jangan di jus. Ya, dimakan. Cuma buahnya cuma satu. Iya, akhirnya makan nyakuit. Bagian pennya belum ada. Bagian mana ada? Tutupnya mana? Tutup. Ini cara saya makan buah. Buahnya dikasih madu dikit, kasih garam, kasih lada hitam. Rasanya, cobain aja. Coba cobain, Pak. Ambil aja. Oh. Ada. Lebih enak, lebih gurih, lebih apa ya? Lebih berefek ke badan. Betul kan? Ada madu, kalau nggak sempat beli rujak. Jadi buah itu Anda potong-potong-potong, masukin dalam tempat atau box begitu, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam, udah cukup. Coba aja lihat nanti efeknya ke badan kita kayak apa. Enak banget dan bikin kenyang. Ya, seperti itu. Habis semua sudah? Habis, kajian selesai. Kajian selesai. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat gambaran yang secara utuh ya, dari mulai kita bicara jiwa. Berarti kalau misalkan nih mulai kayak begitu tuh susah nggak? Susah. Tapi mulailah dulu dengan sedikit-sedikit. Ya, pagi misalkan Anda mulai mengurangi makan nasinya. Makan telur aja, makan tahunya, makan tempe, ya misalkan kayak begitu. Ya. Kemudian siangnya makan dibenerin. Jadi urutan makanan pun ada sebenarnya, urutan makan. Kalau pakai urutan supaya apa? Nah, ini saya kasih tahu ilmunya. Mau dengar apa mau ngobrol dulu? Nah, kalau mau dengerin. Kayak guru aja.
Masalah kita zaman sekarang ini, salah satu masalah yang seringkali nggak disadari dan itu bisa membuat konslet kelistrikan kita sama konslet daerah organ pankreas kita atau ginjal kita, itu adalah namanya glucose spike, lonjakan gula. Bagaimana cara kita mencegah lonjakan gula itu tidak terjadi dalam tubuh kita? Banyak caranya, kalau mau catat. Yang pertama, sebelum Anda makan makanan yang tinggi kalori, makanlah sayur terlebih dahulu. Sayur, kalau saya. Sayur ya. Mau dilalap boleh, mau kayak tadi boleh, terserah, pokoknya sayur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda makan, contoh makanan tinggi kalori apa contohnya? Ini nasi, ya roti gitu loh. Katakanlah saya belum bisa ninggalin, nggak apa-apa, tapi jangan bikin tubuhnya lonjak gulanya itu tadi. Yang kedua apa? Anda minum cuka apel, cuka nanas, cuka madu. Maka di rumah nyetok cuka. Saya di rumah ada nggak cuka? Banyak. Saya ada cuka kurma, cuka nanas, segala macam cuka. Kalau lagi badan nggak enak, saya biasanya itu nih, kalau saya, kalau mau ikutin juga nggak apa-apa. Dan jangan tanya kalau saya mah segala macam, jangan tanya. Kalau memang Anda nggak yakin, gak usah minum, udah gitu aja. Ya, kalau saya misalkan nih, saya lagi makan agak berantakan sedikit, saya ambil cuka, air kayak begini, saya masukin cuka, saya masukin ini. Cep, langsung berenergi deh. Jangan dikasih apa-apa ya, cukanya dikasih air supaya nggak terlalu asam. Berarti yang kedua, cuka. Yang ketiga apa? Urutan makanannya, urutan makannya. Jadi kalau misalkan dalam piring Anda itu ada nasi, ada sayur, ada telur misalkan, berarti kan ada protein, ada karbo, ada serat. Yang pertama Anda makan sayur dulu. Setelah Anda makan sayur, Anda makan protein. Terakhir baru makan nasinya. Makanya nasinya jangan banyak. Ya, nasi yang banyak. Yang dibanyakin apa? Proteinnya sama sayurnya. Caranya begitu. Itu yang ketiga. Imbasnya apa? Nanti kalau Anda kerjakan, ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi, kalau itu nggak ada semua, misalkan cuka nggak ada, sayur nggak ada, ngurutinnya juga khilaf. Hari ini khilaf, besok khilaf, lusa khilaf, itu namanya hobi. Kalau itu lupa juga semua, habis makan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Jalan. Jalan itu bisa menurunkan gula. Tahu penyakit diabetes? Tahu. Kencing manis? Tahu. Apa penyebabnya? Gula darah naik. Tapi bukan permasalahan gula darah naik saja itu barang. Tapi permasalahan sekarang insulinnya udah nggak bener. Kita sebut dengan insulin resisten. Makanya itu kaidah tadi itu bisa dipakai juga untuk memperbaiki itu. Gula darahnya stabil, di segala macam. Dan terakhir nih saya ajarin, saya kasih tahu sebelum kita selesai, tidak ada tanya jawab. Tuh banyak saya berkuah-kuah nih mulutnya. Terakhir apa? Pembakar lemak, pembakar gula paling efektif itu adalah, nggak tahu. Bukan puasa. Puasa mah ya, belum saya sebutkan dari tadi. Saya nggak tahu. Apa spesifiknya? Kardio atau beban? Beban. Latihan beban. Jadi mulai sekarang latihan beban. Latihan beban itu contohnya apa? Pakai beban sendiri aja, nggak perlu beli alat-alat. Push up, plank, squat, wall sit kayak begini. Nanti gini nih, duduk kayak begini gitu kan. Astagfirullah gitu. Latihan 1 menit, setengah menit, hitung aja pakai stopwatch. Nanti lama-lama semakin kuat dia ototnya ini, semakin dia akan jadi pembakar lemak dan gula. Oke, lalu mulai latihan squatnya kayak begini nih, pegang nih. Kalau nggak pegang ya nggak apa-apa, begini. Tuh, satu, kuat di sini dia. Bentuk otot lagi gini, tuh push up yang bener, jangan push upan begini kan, push up
Oh gitu. Kan bener gitu. Oh berapa? Ya nanti kalau ototnya sudah benar ya begini tuh, saya duduk begini. Oh. Ya gitu. Pusapnya berapa kali? Simpel kok, nanti gini. Pusapnya Anda mulai, kalau bisa dua aja nggak apa-apa. Tapi yang benar. Kalau dilebar-lebarin gitu boleh juga, atau berbagai variasi pusap kan ada tuh, tanya ahlinya lah. Duanya baru bisa dua kerjain. Besok tambahin 3. Besok tambahin lagi. Makanya bapak-bapak nih, kalau mau di challenge, ini saya begini aja udah naik nih heart rate saya. Bukan ngos-ngosan, udah mulai menyeimbangkan, menyesuaikan dia. Satu sholat 20 push up. Satu sholat 20 push up, 5 kali sholat 100. Kalau Anda berhasil melakukan itu tiap hari 100 kali push up, Anda sudah punya namanya toleransi gula yang kuat. Kenapa? Karena push up atau mungkin olahraga yang menggunakan beban itu, dia menjadi salah satu cara yang paling mudah untuk menyeimbangkan gula darah. Jadi otot adalah investasi kesehatan masa depan. 40 tahun ke atas sudah mulai berkurang masa otot. Sudah pasti itu. Ya. Dan terbaru malah mereka menyebutkan bahwa ternyata otot betis ini, daerah kaki ini jantung kedua. Kalau otot betis ini kuat, jantungnya kuat. Maka Anda pikirkan latihan berhubungan sama kaki, terutama daerah betis itu. Paling gampang begini aja, gini. Jinjit gitu kan setengah jam, nanti turun. Atau, oh ini saya keluarin semua ilmunya nih. Oh iya, nanti gak diundang lagi. Atau pakai, kalau mau yang lari ya, pakai kaidahnya, ada banyak kaidahnya. Kalau saya 3, 15, 30 kalau pakai treadmill. 15 itu sudutnya, 30 itu lamanya. Itu sudah latihan beban. Jadi kayak begini dia. Sudut yang paling tinggi di treadmill. Kalau nggak ada treadmill misalkan, gimana caranya? Gampang. 3, 3, 30. 3, 3, 30 apa? Anda berlari cepat. Larinya cepat. Nggak usah cepat-cepat banget juga. Pokoknya cepat ya, gitu kan? Jalan cepat selama 3 menit. Terus jalan lagi biasa. 3 menit lagi dikerjakan selama 30 menit. Coba lihat efeknya nanti apa. Dahsyat, beneran. Saya termasuk dulu yang jarang push up juga, tapi ternyata lama-lama enak gitu loh. Jadi habis kayak tadi pagi sebelum kesini, waktu pagi di musola saya duha, saya push up dulu. Tapi saya nggak videoin. Sebab apa kalau saya videoin? Udahlah begitulah zaman sekarang, orang masjid kan tempat sholat kata gitu kan. Pokoknya begitulah reaktifnya minta ampun orang zaman sekarang tuh, makanya saya males. Termasuk ini juga nih, cobain kerjaannya di rumah, jalan begini gitu. Nah kalau ibu-ibu yang mau sudah sakit ininya, latihan paling mudah ya begini aja, pegang dinding sampai dilentur. Harus bukan dilawan sih, harus dilatih dia. Sebab kalau nggak kaku, nggak jalan dia. Gitu kan? Nanti kalau udah siap, pergi ke Sentul, trekking. Tuh, saya punya guru waktu di sekolah dulu, di FK itu, sekitar 2-3 tahun yang lalu guys, sebelum dia belum meninggal tuh. Naik Gunung Kerinci dia, umur 71. Gunung Kerinci tinggi loh. Ya. Jadi investasi ya. Jadi kesehatan ini memang investasi dan nggak perlu asuransi sebenarnya. Maksudnya kalau kita benar, asuransi kita versi saya apa? Sedekah. Banyak ini sedekah. Itu asuransi kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rumah tiap hari bacaan Al-Baqarah. Tiap hari bacaan Al-Baqarah. Mau berapa ayat terserah. Pokoknya ayat-ayat penting Al-Baqarah Anda baca tiap, itu akan menjadi pelindung buat rumah kita, nggak gaduh itu rumah. Setan, iblis, jin nggak masuk. Masuk rumah baca Assalamualaikum, itu asuransi kita. Jadi Islam itu
punya banyak sekali cara untuk melindungi kita. Ini semua caranya Allah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka saya sampaikan tadi berulang-ulang, manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ingat baik kata-kata ini. Berarti kalau manusia itu sering-sering sakit, yang perlu diperbaiki pertama kali jasadnya apa jiwanya? Jiwanya. Udah paham? Itu sebabnya Allah memberikan siklus di bumi ini, ya, baik siklus dalam bentuk alam, ya, atau siklus dalam tubuh kita juga sama. Ada waktu malam. Malam itu itunya apa? Fungsinya malam apa? Wa ja'alna laila libasa, kan buat tidur. Kan gitu. Kapan kita bangunnya ada nggak disebutkan dalam Al-Qur'an? Ada. Qumil laila illa qalila, nisfahu awin kus minhu qalila. Keseharian Nabi itu semua, dari mulai bangun tidur lagi, semua tuh panduan buat kita. Ya, ikutin saja itu. Selesai masalah kesehatan kita beneran. Satu sunnah saja yang kita kerjakan, Masya Allah tuh. Jadi kalau orang hatinya itu terjaga, ininya itu bertuah. Gitu maksudnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ada yang memfitnah beliau. Dia katakan, kalau aku bersumpah demi Allah, kata dia kan udah kesal minta ampun gitu kan. Jadi orang yang memfitnah dia itu bukan disumpah, didoain gitu kan. Udah kelewatan gitu. Akhirnya buta itu orang. Sahabat Nabi itu kan Masya Allah ya, apalagi sahabat Nabi salah satu sahabat yang doanya itu mustajabnya luar biasa. Sahabat-sahabat itu kalau memang ada apa-apa bisa datang ke sahabat-sahabat itu tuh minta doa. Maka dalam Islam itu kalau ada kita kenal orang yang soleh gitu kan, soleh, bener-bener soleh gitu kan, nggak banyak terekspos, bukan kayak saya beginilah, yang jelas. Nggak banyak dikenal orang, banyak minta doa sama mereka. Karena bisa jadi mereka itu doanya langsung tembus langit. Gitu. Bisa juga kalau nggak ketemu orang begitu, datangi orang-orang miskin itu. Karena sebab merekalah, kata Rasulullah, kalian tuh ditolong oleh Allah untuk tidak kena azab. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan keburukan, kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Ngobrol sama mereka. Ngobrol sama orang miskin itu disebutkan Nabi dalam sebuah riwayat itu obat. Obat buat hati yang keras. Kalau hati udah keras yang minta ampun, ngapain? Pergi ke kuburan, mandiin jenazah, masuk ke dalam kubur itu, masukin, itu obat hati itu. Udah saking kerasnya kayak begitu. Ya, makanya rihlahnya jangan pergi-pergi ke gunung, alam, apa sungai, enggak. Sekali-sekali rihlahnya pergi ke kuburan. Main di kuburan tuh, buka alas kaki sesuai sunnahnya, nongkrong di situ, duduk samping kuburan itu, berdoa situ, minta dilembutkan hati sama Allah. Gitu. Jadi banyak sekali obat-obat buat masalah hati kita tuh yang sebenarnya dalam syariat sudah dijelaskan dengan sangat sempurna. Obat takutnya ada, obat sedihnya ada. Cuman kadang kita nggak terlalu yakin dengan itu ya. Bahkan Quran tuh obat nggak? Saya tanya pada ibu sekalian, Bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, yakin nggak bahwa Quran itu obat? Yakin. Kita bisa, saya pun mengatakan yakin. Tapi keyakinan kita itu akan terbukti dari apa? Dari apa yang kita lakukan pertama kali kalau kita sakit. Gitu kan? Contoh, kalau sakit pertama kali sakit pusing, Anda baca Al-Fatihah atau cari paracetamol? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nggak salah kok. Maksudnya kita mulai tata ulang nih, kita punya mindset nih gitu loh. Ya, kita tata ulang sehingga apa? Sehingga pelan-pelan tuh benar kita mengutamakan Allah, mengutamakan akhirat, mengutamakan syariat, mengutamakan sunnah, baru yang lain. Contoh, lagi sakit, anak sakit, istri sakit, suami sakit, apa sakit, bersedekahlah dulu. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, obati penyakit kalian dengan sedekah. Atau lagi ada masalah, contoh, kalau lagi masalah kita ngapain? Nyari solusi, nanya sana sini. Padahal dalam Al-Quran, ista'inu bisobri wassalah. Kalau ada masalah, ngapain? Sabar sama sholat. Berarti apa? Banyakin sholat sunnahnya. Minta pertolongan sama Allah dengan sholat. Itu baru muslim yang benar. Lama-lama bener nih negara nih. Karena Quran itu dibagi tiga. Sepertiganya untuk perbaikan diri, sepertiga perbaikan keluarga, sepertiga perbaikan negara. Ini nggak bener, nggak mungkin loncat ke sini. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak menganggap dia sebagai guidance, belum.
kayak gini nih. Contoh ya. Ngomong lagi saya. 11:30. Kayak orang, kita lah, sama nasib kita, tenang aja. Bukan saya paling baik, paling sama aja. Kita itu kayak handphone ini nih, ada maps-nya, ada Waze-nya, ada Google Maps-nya, tapi nggak tahu cara makainya. Begitulah kita sama Quran. Kita hafal, kita baca terjemahnya, tapi kita nggak tahu how to use this. Gitu. Bab tentang pertanian kita nggak paham. Padahal bab tentang pertanian peternakan itu jelas-jelas akar yang baik itu akan menyebabkan batang yang baik, buah yang baik, itu bahasa Quran. Nah sekarang yang berantakan ini sekarang kalau segala macam ini kan semua karena melanggar apa yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran titik. Kalau orang yang bahas pertanian itu cukup dengan satu ayat dan surah Al-An'am dalam surat Al-Ibrahim itu selesai. Mau dapat buah yang bagus mustahil tanahnya jelek. Pertama, mau dapat buah yang bagus mustahil akarnya jelek, mustahil. Air, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, gitu kan. Jadi kita masih sebatas saat ini, alhamdulillah dibandingkan zaman dulu. Ya. Maka sering saya sampaikan di beberapa kajian bilang, dokter, apa penyesalan saya kalau ditanya hidup sudah sekian lama kayak begini, gitu kan? Apa penyesalan terbesar itu? Saya menyesal karena baru mengenal Quran sekarang. Kenapa? Semua ilmu dalam dunia ini ada di Quran. Titik. Mau ilmu apa aja. Bicara tentang perkapalan, sampai detik ini nggak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana Nabi Nuh itu bikin kapal. Nggak bisa. Gitu loh. Atau cerita tentang pertanian, coba lihat. Pernah baca surat Saba? Surat Saba itu dahsyatnya luar biasa, pertanian perkebunan mereka. Anda bayangin, ini pohon gitu ya. Yang manen itu bukan metikin begitu, enggak, dia bawa keranjang, baca di tafsirnya, dia bawa keranjang begini, buah tuh jatuh, panennya kayak begitu, kok bisa gitu? Tapi karena orangnya bangkang sama Allah, kan Allah hukum tuh kaum Saba itu, kayak gitu. Jadi semua ada pada Quran. Nah kita rujukan kita sekarang bukan pada Quran, itu masalahnya. Bicara tentang kesehatan, rujukannya barat lagi, Yahudi lagi. Kapan kita mau berubah gitu loh. Maka kuncinya di situ ya. Semakin minta sama Allah agar dibukakan ilmu-ilmu itu ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Pertanian, coba lihat Andalusia, Cordoba, itu Masya Allah ya. Cukup satu kitab filaha yang kita pelajari itu gak usah kuliah 4 tahun kata seorang profesor. Kitab tentang pertanian yang menyebabkan Cordoba, Andalusia saat itu, peradaban kaum muslimin di Spanyol saat itu menguasai dunia hampir 900 tahun. Padahal dulu mereka nggak tahu bercocok tanam, tiba-tiba sekarang saat itu mereka bertanam zaitun. Jadi zaitun yang ini zaitun ini sisa peradaban kaum muslimin di Andalusia. Cuman kita tahunya zaitun itu dari Spanyol gitu-gitu kan. Paling itu peradaban kaum muslim, mereka tidak tahu bercocok tanam. Parfum yang sekarang digadang-gadangkan di Perancis itu dari kaum muslimin. Mereka dulu mandi jarang, beneran. Banyak yang mereka bodohi di kita gitu loh. Bicara tentang pesawat terbang, orang kenalnya kalau udah baca Michael Hart, 100 tokoh penulis kan, Orville Wright, Wilbur Wright itu kan yang menemukan pesawat. No, Abbas bin Firnas yang menemukan pesawat. Itu kurang lebih 100 tahun sebelum, lebih dari 100 tahun sehingga saya antara Orville Wright sama Wilbur itu sama Abbas bin Firnas itu jauh banget rentangnya, dan dia di situ sudah terbang. Ini masih konsep. Coba saya ngomong begini buat apa? Ada barok kita dengan agama ini, maksudnya apapun kebutuhan semua ada pada syariatnya, selesai ya. Gak usah cari-cari sana sini, mau cari motivator gak usah lagi motivator gitu. Saya ngomong sama anak saya gini, kan biasa gitu kan pertanyaan anak-anak kan, ya gimana cara supaya aku ini termotivasi untuk menghafal Quran, gitu aja pertanyaan. Terus saya semprot deh kan, gini saya bilang, kamu anggaplah punya anak 3 ya, saya bilang gitu. Terus ini mau bentar lagi nih, mau ada badai, hujan, panas segala macam, di depan kau tuh saya bilang ada bahan bangunan,
yang bisa kau pakai untuk bikin rumah sederhana dan kau punya ilmunya. Sekarang saya tanya, ayah tanya, masih butuh motivasi nggak untuk kau bangun rumah itu? Jawabannya apa? Nggak butuh lah motivasi. Ada kebutuhan penting mendesak, anak itu harus punya rumah. Istilahnya begitu saya bilang. Nah begitu kita. Umat ini sudah terlalu lelah dengan berbagai macam masalah. Tidak cukup, udah bab motivasi udah nggak pakai lagi. Motivasi kita akhirat selesai. Gitu maksud saya. Cukuplah bertikai, cukuplah bertengkar. Ini nggak itu, ini nggak itu, sudah cukup. Sekarang wallah saya nonton video tadi malam kemarin lah, subhanallah saya pengen nangis. Ada bapak-bapak di Palestina sana, di Gaza itu megang kayak begini, dia punya kayak apalah tuh, nampan gitu kan, sampai mati nggak dapat makan. Mungkin ada lihat video itu. La haula wala quwata illa billah. Sampai jubirnya mereka tuh sampai bilang, kalian semua musuhnya kami dan musuhnya Allah, kata. Saya takut dengar kata itu. Sekarang makan makanannya itu sebegitu ngeri saya. Di sana itu saudara, bukan saudara daging sama kita, satu badan sama kita, dan gak ada yang bergerak satupun. Tuh. Takut kita. Makanya udah selesai bab motivasinya, udah selesai bab permusuhannya, pertikaiannya, sudah selesai. Betul. Banyak urusan umat yang belum selesai sampai sekarang, ya. Dan itu tidak butuh motivasi, orang udah kayak begitu coba, masya Allah. Yang kurus tadi pagi saya ada nge-share sampai ada yang anak-anak kecil udah tinggal tulang belulangnya doang, dan satu pun tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, yang punya kekuasaan, yang punya harta, la haula wala quwata illa billah. Bingung kita. Ya mudah-mudahan kita nggak dihisap gara-gara itu. Takutnya kita di situ ya. Makanya ya akhir zaman pasti akan tiba, bukan kita mempersiapkan diri dengan kedatangan Imam Mahdi itu segala macam. Oke lah, kalau saya lebih baik kita persiapkan diri kita untuk berpikir bagaimana kita memperbaiki keadaan umat ini gitu loh. Baik dari diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan negara ini insyaallah. Saya kira mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.